99,4 Radio Tasma FM Cerdas dan Solutif masih bersama saya Tia Tasma dan juga masih bersama narasumber saya Kak Eri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Kita masih berbicara dengan tema cermat memilih hantaran. Nah, ini sebetulnya tema yang setiap tahun selalu ada ya. Karena kalau lebaran, hari-hari besar dan terutama mungkin lebaran ya, karena kita kalau lebaran itu permintaan untuk parcel meningkatnya luar biasa, baik secara perorangan maupun dari instansi ya, pasti seperti itu. Dan besok sudah tanggal 1 April, lebaran sebentar lagi. Kalau tadi kita berbicara sudah banyak yang disampaikan oleh Kak Eri bahwa kita harus cek klik ya, harus cerdas dalam memilih. Nah, bagaimana sekarang kita melihat di sosial media, Kak? Nah, kalau sosial media kan banyak tuh sudah menawarkan parcel juga, kemudian ada banyak varian ya. Kayaknya kan lebih seru ya kalau di sosial media itu bentuknya kadang suka lucu-lucu, kemudian juga harganya lebih ekonomis dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih, Kak? Untuk kita sebagai saya terutama mungkin sebagai konsumen biar saya juga cerdas karena kita kan nggak melihat. Yang kedua kemudian juga terkait dengan kue-kue kering. Nah itu kue kering itu sebetulnya batasnya berapa lama sih bisa dikonsumsi? Iya. Ini kalau yang terkait online ya. Iya. Karena kita nggak mungkin kita nggak beli online. Iya, pasti. Karena melihatnya tampilannya itu. Iya. Udah jatuh cinta. Jadi kalau di online itu kan berasa kita kan nggak tahu ya siapa produsennya, siapa resellernya, siapa distributornya. Kita taunya kan pokoknya kita transfer barang dikirim sudah sampai. Iya. Minimal di awal itu ada semacam komitmen. Oke. Komitmen kalau barang datang produk tersebut itu rusak, produk tersebut itu sudah nggak renyah, sudah berjamur, terus sudah kadaluarsa, itu harus boleh dikembalikan. Ya, itu biasanya kalau Tapi sulit kayaknya, Kak. Bisa kalau di kayak semacam Lazada, Shopee itu sepertinya bisa, Kak, kalau seperti gitu itu. Ya? Iya. Oke. Itu. Terus kalau yang apa tadi? Snack yang kayak roti kering itu. Roti kering itu biasanya mentok 3 bulan deh. 3 bulan itu sudah habis ya. Kalau ya pastinya. Terus berasa kan kalau sudah nggak enak, nggak renyah itu kan nggak. Itu kan bisa dibuktikan kalau produk tersebut sudah tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Oke, berarti kalau kue kering maksimal 3 bulan atau kalau dirasa sudah berubah rasanya sudah, itu nggak usah dikonsumsi. Oke, itu. Tapi kadang sayang, Kak. Iya memang para mak-mak itu daripada dibuang tuh masuk kulkas. Iya. Lebih nggak rela dia. Dibuang mending dibuang ke mulutnya. Iya, seperti Kak. itu. Nah, kadang kan ada penyimpanan suhu ruang sama penyimpanan kulkas itu berubah nggak sih, Kak, sebetulnya? Kadang kan taruh kulkas ntar lebih ini entah menyesatkan entah benar ya. Kadang kan taruh kulkas lebih lama. Kalau berbicara kulkas di kulkas itu logikanya, Kak ya. Di kulkas itu kan ini dari kami survei pada saat kita ada program keamanan pangan salah satunya di keluarga. Kita melihat yang di dalam kulkas itu isinya apa sih? Ayo, Kakak. Tumpukan makanannya. Tumpukan makanannya nggak kepake. Iya, sambal pecel, es teh, daging Iya. Itu sudah sesuai dengan urutan bagaimana pangan itu harus disimpan, itu sudah nggak memenuhi syarat. Terutama apalagi nanti itu kulkas itu ditutup di situ dia bakterinya itu berperang. Berpesta itu kayak gitu, Kak. Bakteri manis. Bakteri kayak gitu. Saya itu sempat, Masya Allah, dulu itu sebenarnya kebetulan yang saya buka saya latar belakang apoteker. Saya latar belakang apoteker, terus kemudian saya masuk sebagai aparat sipil negara, di kefarmasian itu membidangi salah satunya pangan. Nah, ini dia. Salah satunya pangan. Dan dulu waktu kita kuliah kita tetap kita diajari perihal pangan, tapi fokus kita kan ke obat. Yang untuk pangan ini itu kita sempat kadang itu apa yang kita makan itu berasa, Masya Allah, apakah ini sehat? Masya Allah, jadi
kita ikut pada saat saya di awal sebagai ASN, saya ikut diklat sebagai penyuluh keamanan pangan, sebagai DFI, pengawas keamanan pangan itu di Bali saat itu. Terus dilihat, ditunjukkan, waduh ternyata pangan yang kita makan itu ternyata Masya Allah kok seperti ini. Cuman ya kayak gitu, kita menyiasatinya minimal di lingkungan keluarga sendiri. Ya katakanlah misal Kak Tia mungkin saat ini untuk Tasmania yang punya kulkas, dicek kulkasnya sambil dengerin Kak Eri ini. Iya. Bener loh Kak ini. Apalagi kalau kulkasnya ada penyimpanan obat. Ya, mungkin nanti di lain waktu kita berbicara obat ya. Ada obat, ada kosmetik. Ya, itulah, itu cocok ya. Aduh Tuhan, itu kayaknya gambaran diri saya. Ya, itu. Jadi khusus untuk pangan. Nanti kita kalau berbicara kosmetik, kebetulan saya juga saya nanti juga di pengawasan kosmetik juga ada, di obat juga ada. Nanti next time ya insya Allah. Jadi untuk yang pangan tadi minimal lah pada saat dimasukkan di kulkas itu, misal dari pangan mentahnya dulu, pangan mentah itu dicek, disendirikan, misal ditaruh di kotak, tidak harus yang brand, tapi kotak yang dia tertutup, bisa kedap udara dimasukkan. Terus kemudian yang pangan setengah mateng juga di tempat sendiri. Pangan yang sudah mateng di apa ya kasarannya, step-step tingkat itu loh. Ada ini kan, ada rak-rak lah, iya itu kayak gitu. Jadi nggak bercampur semuanya. Kecuali kalau dari pangan yang sudah matang itu cuma sehari. Misal biasanya katakanlah kalau kita sahur ya, kita habis berbuka, ini nanti mau dipakai di sahur, terus ya sudah itu sahur selesai, udah dikeluarkan. Kalau suami saya seperti itu. Kemarin juga buat kolak terus masih ada, ditaruh di kulkas ya, besok nanti sahur udah nanti habiskan, terus sudah selesai. Dulu memang semua masuk. Iya, dulu memang pada saat saya masih pengantin baru tahun 2012 itu, ini kita juga introspeksi ya. Terus saya ada kegiatan itu pengawas ada kegiatan diklat, terus saya terapkan itu ya, saya introspeksi. Saya kasarannya mendiklat suami saya, makanan harus gini. Jadi lama-kelamaan suami saya itu masih terbiasa, akhirnya terbiasa. Makan harus gini. Ya seperti itu yang kita terapkan ke keluarga. Ayo Bunda, kulkasnya dicek. Ada apa itu minimal di kulkas. Nanti kalau kita bahas lain-lain malah tambah lama. Berarti itu ya, harus memang di wadah tertutup ya Kak? Iya, minimal di wadah tertutup. Dan di raknya dipisahkan dari makanan mentah, matang sampai matang ya. Kadang dicampur sama panci-pancinya masuk. Iya. Kalau pangan mateng ya minimal ditutup. Iya, itu loh Kak. Itu. Ternyata itu memang tidak tidak sehat juga tidak disarankan juga ya, dari segi manapun itu nggak bagus. Betul. Estetikanya juga nggak bagus deh. Iya. Dan terima kasih untuk selanjutnya ada beberapa, kita jawab pertanyaan ya Kak ya. Oke. Yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kong Dava, apa kabar? Yang terhormat Ibu narasumber, menarik untuk diikuti tema pagi ini. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengetahui barang itu halal atau haram. Kemudian tidak sedikit pedagang yang nakal untuk memalsukan label. Pedagang memalsukan label, bagaimana untuk mengetahui label tersebut asli atau palsu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengecek barang tersebut ada tidaknya izin BPOM. Mungkin itu tercantum jelas ya kalau BPOM ya Kak biasanya. Atau bisa di skip juga nggak? Enggak ya? Maksudnya? BPOM ada yang asli palsu nggak sih Kak biasanya? Nggak ada ya? Nggak bisa ya? Mereka mencantumkan yang ini nggak bisa ya? Kalau BPOM udah paten ya? Oke, silakan Kak dijawab dulu dari Kong Dava. Oh iya. Selamat pagi Kong Dava. Jadi yang pertama ini tadi untuk mengetahui barang itu halal atau haram, itu bisa dilihat di labelnya. Klik lagi nggih. Labelnya. Klik lagi di labelnya. Ya, itu di label itu pasti terlihat kalau dia produk halal pasti ada brand label, tulisan halal di label tersebut itu ada. Ya, untuk yang produk haram insya Allah kebetulan di Kabupaten Nganjuk sepertinya kok nggak ada ya. Mungkin kalau online kali ya Kak.
Ya, bisa kita jadi. lebih harus hati-hati ya. Iya. Apalagi kalau itu mohon maaf untuk produk-produk dari luar negeri. Nah, itu kan banyak tuh yang tertarik dengan online produk luar negeri, makanannya lebih enak. Nah, itu mungkin ya, Kak. Ya, bisa jadi seperti itu. Karena kita kan juga untuk pengawasan ke online itu kan juga nggak bisa ya, Kak. Iya. Celahnya itu langsung ke apa namanya? Kementerian Infokom ya. Kominfo, iya. Tapi kan nggak sedetail itu mungkin. Nggak sedetail karena mereka sendiri juga aduan-aduan terkait permasalahan A, B, C dari online itu kan juga banyak, Kak. Iya. Karena kan penjual online juga kan sekarang banyak sekali ya untuk seperti itu. Nah, kemudian yang untuk pedagang nakal memasukkan label. Untuk memasukkan label itu bisa dilihat kalau dia izinnya Dinkes PIRT itu digitnya ada 15. Oh, PIRT 15 kok. Kalau yang BPOM MD itu digitnya ada 12. Oke. Ya, terus untuk yang BPOM MD nyun sewu Kong Dava kan sekarang zamannya sudah online ya, maksudnya kita sudah punya gadget, punya Android ya, itu bisa buka Google Chrome ataukah cari-cari info-info bagaimana ini produk ini ya. Itu kalau BPOM MD bisa melihat di bepom.go.id kalau produk BPOM tersebut asli. Untuk yang Dinkes PIRT mohon maaf kami masih belum tercover di website karena lingkupnya masih Dinas Kesehatan, masih di lingkup kabupaten kota, itu masih belum. Kalau BPOM MD sudah internasional, bahkan sampai internasional. Sudah di berbagai negara pun juga bisa ngecek. Kalau yang Dinkes PIRT seperti itu. Kalaupun misalnya dari Kong Dava ada beberapa misalnya agak sanksi ya produk ini, apakah misal udah punya Dinkes tapi dipalsukan atau enggak, monggo sakit konsul ke kami, dengan senang hati kami pasti membantu. Oh, bisa ya? Bisa melaporkan seperti itu. Enggak apa-apa, tanya-tanya. Itu ada kok, pernah bawa sampel makanan. Bawa sampel produknya kalau misal belum dibeli masih sanksi. Misal beli katakanlah produk A gitu ya. Iya, produk A kok saya ini bener asli enggak, itu difoto dulu, nanti ditujukan ke kami. Untuk kosmetik juga bisa ya, Kak? Kosmetik bisa, cuman kosmetik kan izinnya bukan di Dinas Kesehatan, izinnya ada di BPOM MD, tapi kebetulan pengawasannya ada di Dinas Kesehatan. Terus kemudian apa lagi, 2 ya tadi pertanyaannya? Iya, kalau yang BPOM kan sudah paten ya, nggak bisa dipalsukan. Kemudian berikutnya dari pertanyaannya dari Ibu Siti Mahmudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalnya kita ingin mendapatkan izin usaha tadi ini beliau ingin mendapatkan izin usaha difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Apakah ini free? Tanpa biaya dan semudah apa? Karena terkadang mendengar perizinan pasti pada umumnya rumit di pikiran masyarakat. Enggak, Ibu, Masya Allah, tidak ada yang dipersulit. Monggo. Ataupun misal langsung kita aja ke Dinkes ya. Ya, atau misal kita meninggalkan kita punya admin yang khusus nomor membantu proses pengurusan izin PIRT di 0895 1588 8264. Sekali lagi 0895 1588 8264. Pasti akan kita bantu permasalahan panjenengan terkait bagaimana proses izin makanan khususnya untuk Dinkes PIRT. Oh iya, BPOM MD juga pasti kita bantu sih. Bisa juga ya konsultasi lewat sini. Bisa, enggak apa-apa, nanti kita bantu. Untuk UMKM yang lain yang saat ini juga sedang mendengarkan, jika Anda kesulitan untuk mengurus izin dan lain sebagainya, belum ada waktu untuk datang ke dinas sosial, bisa menghubungi nomor tadi. Dinas Kesehatan, Kakak. Dinas Kesehatan. Kan sampai dinas sosial deh. Belum sempat ke dinas kesehatan, bisa menghubungi nomor tadi ya, Kak? Iya, enggak apa-apa, nanti pasti akan dijawab oleh adminnya. Pasti akan dijawab dan diarahkan pastinya. Dipermudah pastinya untuk kita kan pengen semua UMKM juga maju ya dengan pastinya. Banyak loh, Kak, UMKM di Nganjuk itu ada 1263. 1263. Nanti tambah saya lagi. Wah, alhamdulillah, berarti 1264. Baik, itu tadi ya Bu Siti Mahmudah. Nomor HP-nya dicatat di 089515888264. Yang berikutnya dari Pak Suprapto di Ngeronggot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, misalnya kita memesan hantaran kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan hantaran tadi atau parcel tadi, apakah ada kekuatan hukum untuk
pertanggungjawaban dan bagaimana caranya? Pak siapa? Pak Suprapto di Pak Ngelonggot. Suprapto nggih. Panjenengan pada saat beli itu kan ada nota. Ya, nota itu kan sebagai bukti kalau panjenengan sudah membeli, sudah ada akad jual beli. Ya, kalaupun misal terjadi hal tersebut, monggo bisa disampaikan kepada penjualnya, kepada tokonya. Oh, terus di awal tadi ngikuti atau enggak nggih. Jadi ada semacam komitmen informal. Kalaupun misalnya nanti sampai rumah terus produk ini kadaluarsa, nanti bisa loh ya saya kembalikan. Terus kalaupun misal nggak bisa ya sudah cari ke yang lainnya. Berarti kalau tadi untuk mengantisipasi keracunan dan bisa dipertanggungjawabkan adalah apakah lebih bijak juga kalau kita pada saat transaksi beli di toko tersebut kita foto? Kan nanti takutnya paling ditukar. Biasanya kan ada miskomunikasi di situ ya, Kak, ya. Paling yang beli di toko saya nggak apa-apa, cuma ditukar dengan Anda beli di luar. Itu bagaimana? Bisa nggak sih kita akhirnya wajar, sopan atau enggak kalau kita ke retail tersebut atau ke toko tersebut atau ke tempat kita membeli, Mbak saya foto dulu ya produknya ini sama notanya ini. Itu seperti apa sih Kak sebetulnya? Kalau sekarang zamannya sosmed seperti ini, saya rasa dari pihak retail nggak keberatan ya? Enggak, ya. Kan sekarang zaman persaingan bebas seperti ini kan kita harus memberikan fasilitas kepada raja ya. Yeah. Pembeli adalah raja. Sepertinya bisa kok. Seperti itu ya. Karena kan takutnya juga sama-sama curiga. Jangan-jangan ditukar barangku bukan ini kan seperti itu. Bisa saling mengklaim. Ya. Dan selain tadi saya tertarik nota pembelian jangan keburu dibuang. Biasanya kan kita habis belanja sudah dibuang gitu aja. Nah itu dia. Itu ya untuk Pak Suprapto di Ngelonggot bisa, dan mungkin bisa juga disampaikan ke Dinas Kesehatan Kak kalau menemukan kasus yang seperti itu keracunan. Nggak apa-apa, nanti ada kok. Kita ada di seksi Surfim itu yang tentang keracunan itu yang membidangi di seksi Surfim. Oh gitu ya. Berarti ya bungkusnya, kemasan parcelnya dan ini dulu disimpan dulu sebelum makanan itu selesai dimakan atau sudah habis dan aman gitu ya Kak ya. Jadi memang lebih kita harus bukan selain lebih cerdas juga lebih teliti, lebih primpen itu bungkus yang harusnya dibuang disimpan dulu. Sementara di-save dulu. Sementara disimpan dulu karena takutnya terjadi sesuatu. Semoga sih enggak ya Kak ya. Jadi untuk kita lebih sama-sama aman, sama-sama sehat. Betul. Nah itu dia. Baik, untuk terakhir Ibu Yani di Jombang, pertanyaannya tadi sudah dijawab ya Bu ya. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih isi hantaran? Kadang ada kemasan yang tidak ada tulisan kadaluarsanya dari Jombang. Itu tadi sudah ya di awal sudah. Di awal sudah, intinya cek klik nggih Ibu nggih. Cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar sama cek kadaluarsa. Nah itu dia. Jadi kalaupun misalnya membeli sesuatu, cek yang tadi disampaikan oleh Kak Eri. Jadi sama-sama aman, sama-sama nyaman penjual dan juga pembeli ya Kak ya. Betul. Baik, Tasmania jangan kemana-mana. Tetap kita sebentar lagi di penghujung ngobrolan pagi hari ini, dan nanti kita juga melihat siapa yang beruntung di pagi hari ini mendapatkan goodie bag persembahan dari Radio Tasma FM dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Tetap di 99,4 Radio Tasma FM, cerdas dan solutif. Wah, isu-isu paling enak ya gini, bar mangan, leyeh-leyeh, ngopi, rokokan, terus HP-nan. Nak jos nan iki. Kang, Oi, germas. apa? Germas? Apa kuwi? Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk budaya hidup sehat dan bersih, serta meninggalkan kebiasaan atau perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi germas dilakukan melalui melakukan aktivitas fisik, berolahraga, mengkonsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, serta menggunakan jamban. Ayo, lakukan germas sekarang. Dengan germas, masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
99,4 Radio Tasma FM Cerdas dan Solutif masih bersama saya Tia Tasma dan tentunya masih bersama narasumber saya ada Kak Eri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Baik, untuk Kak Eri, sebelum kita akhiri obrolan pagi hari ini, adakah sesuatu yang ingin disampaikan atau dibagikan kepada pendengar Radio Tasma FM pagi hari ini terkait dengan tema kita pagi hari ini tentang cermat memilih hantaran? Oke, mungkin juga termasuk bahan pangan ya, yang lain ya Kak ya. Bahan pangan yang siap makan maupun yang setengah matang maupun yang frozen itu mungkin bisa. Bagaimana sih cermatnya? Iya, jadi inti dari kegiatan pada hari ini kita yang di closing ya, untuk kegiatan untuk yang perihal bagaimana pengawasan parsel ya. Iya. Itu tuh jadi bukan hanya tugas dari pemerintah ya para Tasmania. Ada tiga yang menjadi tugas di masing-masing ini. Yang pertama pelaku usaha. Pelaku usaha harus bisa memberikan jaminan mutu keamanan pangan terhadap parsel tersebut. Kemudian dari pemerintah juga punya andil di dalam bagaimana perlindungan konsumen yang bisa untuk melindungi kesehatannya. Jadi minimal dari konsumen itu untuk mendapatkan produk juga harus sesuai dengan standar keamanan pangan. Begitupun yang konsumen juga harus cerdas. Ayo Bapak orang Tasmania, panjenengan juga harus cerdas dalam bagaimana pangan itu. Terus bagaimana terutama cek klik ya Bapak Ibu ya. Terus panjenengan pada saat beli harus dilihat apakah kondisi retailnya, kondisi retail baik toko, pasar, swalayan itu harus bersih. Terus usahakan pada saat membeli parcel disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Ingin semua. Terus nantinya kan ada promo Kak ya. Yeah. Numpuk beli satu, beli A, beli tadi parcel di sini. Oh, ada promo. Oh, saya belum ada yang di sana. Oh, ternyata ada promo, kita beli lagi. Dan di sini ada promo. Waduh, ternyata numpuk semua. Terus kebetulan ada kiriman lagi dari teman, saudara, keluarga, tetangga. Ada kiriman lagi, akhirnya numpuk dan kita terus kalau mau makan, aduh, terus bagaimana ini makannya? Nggak ada yang bantu makan ataukah lagi diet atau bagaimana? Akhirnya kan malah tidak terpakai, mubazir kan malah eman. Yeah. Terus kemudian yang terakhir, upayakan pada saat membeli itu juga harus melakukan cek klik. Ya, saya ulang lagi, cek kemasan. Para Tasmania, cek kemasan, cek label, cek izin edar secar, dan cek kadaluarsa. Itu sementara dari kami, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Terima kasih bagi masyarakat khususnya yang dari Tasmania yang mengikuti obrolan pagi ini. Insya Allah apa yang kita sharing-sharingkan senantiasa membawa manfaat. Minta bantuannya untuk informasikan kepada tetangga, saudara, keluarga, kiri kanannya, minimal dari info ini 1-2 orang mengetahui terus akhirnya tersebar. Lah itu kan bisa membantu pemerintah dalam perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Okay. Itu ya matur nuwun, semoga kita semua diparing kesehatan. Amin. Alhamdulillah dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti insya Allah di hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Akhir kata dari kami. Belum selesai. Dan tambahan lagi Tasmania, jangan lupa tadi disampaikan sama Kak Eri bahwa mulai saat ini cek kulkas Anda sesuaikan dengan hal-hal yang penting saja. Iya, sesuai kebutuhan. Juga penempatan barang bahan makanan ya, bahan baku dari mentah per masing-masing rak, jangan semua dijejel-jejelin, jangan semua disesel-seselin kayak gitu. Iya. Akhirnya juga tidak baik untuk kesehatan ya Kak ya. Dan satu lagi ada nomor pengaduan tadi atau nomor untuk konsultasi ke Dinas Kesehatan terkait dengan izin PIRT. Kemudian misalnya mengetahui ada produk yang dijual kadaluarsa oleh toko-toko atau retail tertentu, bisa ke nomor 0895 1588 8264. Dan
Betul ya Kak ya? Iya. Dan untuk Anda yang beruntung mendapatkan goodie bag persembahan dari Radio Tasma FM dan juga Dinas Kesehatan, selamat untuk Mbak Susi. Mbak Susi tadi pesennya Kak Eri, tanya ya. Iya. Tanya aja ke Mbaknya, nggak apa-apa. Kita cerewet, konsumen adalah, pembeli adalah raja. Iya, betul. Ya, kita cerewet nggak apa-apa. Apalagi dengan keterbatasan Mbak Susi dan juga teman-teman yang punya keterbatasan dalam melihat ya. Iya. Bisa langsung nanya karena kita tidak tahu batas akhirnya atau expirednya makanan dan minuman tersebut. Kemudian apa lagi Kak? Ya. Udah itu sementara. Oke. Kemudian yang berikutnya yang mendapat bingkisan hari ini ada Pak Suprapto di Ngeronggot. Pak, jangan lupa kalau menemukan keracunan tadi, bungkusnya disimpan dulu ya. Nota pembelian. Nota pembelian, bukti foto pada saat pembelian waktu awal ya Kak ya. Iya, waktu awal langsung difoto aja. Jadi sebagai bukti, kemudian notanya disimpan, bungkus-bungkusnya atau kemasannya. Kalau meragukan disimpan aja sampai mudah-mudahan aman sudah baru boleh dibuang. Dan kalau terjadi sesuatu silahkan juga menghubungi nomor di 0895 1588 8264 pengaduan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Baik, Tasmania, demikian tadi seluruh obrolan kita pagi hari ini. Menarik sekali dengan Kak Eri, dan sebetulnya tadi ada yang kesentil satu, bagaimana kalau di kulkas itu ada obat dan kosmetik. Nah, tapi karena kita pagi hari ini berbicara tentang cermat memilih antara. Betul. Berikutnya nanti kita akan ngobrol lagi dengan Kak Eri terkait dengan obat, kosmetik, makanan yang jadi satu di kulkas. Betul ya. Nanti kita bahas lah bareng-bareng lagi. Terima kasih Tasmania. Jangan kemana-mana. Setelah ini Anda bisa mengikuti program Senada, Senandung Nada Dangdut, dan juga untuk Anda yang mau dapat goodie bag bukan cuma satu tapi juga sekaligus dua, persembahan dari PT Wing Surya. Silahkan Anda mengikuti program buka puasa mulai jam 4:30 sampai maghrib, dan juga program sahur mulai jam 3 sampai selesai. Terima kasih. Saya Tia Tasma mohon pamit. Kak Eri, terima kasih atas kehadirannya. Kak Tia. Untuk para Tasmania. Terima kasih. Saya mohon pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.